Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti Maida Safitri, NIM 1914040016. Di sini peranan saya adalah mencari materi dan menjelaskan materi yang pertama dari kelompok 7. Hai, perkenalkan, nama saya Nia Pironika, NIM 1914040014. Saya sebagai pemateri kedua. Perkenalkan, nama saya Gusliza Lestari, NIM 1714040042, perwakilan dari kelompok 7, mata kuliah algoritma pemrograman. Di sini saya akan menjelaskan materi yang bagian nomor 3, yaitu aturan penulisan nama. Saya Ashabul Maimanah, NIM 1914040030. Di sini saya sebagai pemateri keempat yang mana menjelaskan tentang bagaimana penerapan hal yang dibahas dalam aplikasi Pascal. Selain itu, saya juga sebagai editor. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Baiklah, di sini saya sebagai perwakilan kelompok yang pertama akan menjelaskan tentang dasar-dasar algoritma. Dasar algoritma. Dalam penulisan algoritma ada beberapa ketentuan, yaitu program atau metode penyelesaian masalah harus sesuai tahapan atau urutan. Yang kedua, tahapan tersebut tidak baku, yang penting efektif. Yang ketiga, program bersifat terstruktur. Yang keempat, tidak bermakna ganda. Selanjutnya, struktur sistem komputer, yaitu ada hardware, software, brainware. Siklus hidup perangkat lunak yang dilihat dari struktur sistem komputer dan siklus di atas, algoritma pemrograman menepati posisi di bagian software dan di bagian implementasi, karena bagian implementasi merupakan bagian di mana pemrograman melakukan proses coding atau pembuatan program. Selanjutnya yaitu algoritma. Asal kata algoritma berasal dari nama Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi, ilmuwan Persia yang menulis kitab Al-Jabwa al-Muqabalah pada tahun 825 Masehi. Selanjutnya, definisi algoritma. Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis tertentu untuk memecahkan suatu masalah yang ditekankan pada urutan langkah logis, yang berarti algoritma harus mengikuti suatu urutan tertentu, tidak boleh melompat-lompat. Alur pemikiran dalam menyelesaikan suatu pekerjaan yang dituangkan secara tertulis, yang ditekankan pertama adalah alur pikiran, sehingga algoritma seseorang dapat juga berbeda dari algoritma orang lain. Sedangkan penekanan kedua adalah tertulis, yang artinya dapat berupa kalimat, gambar, atau tabel tertentu. Selanjutnya, ciri penting algoritma. Yang pertama, algoritma harus berhenti setiap mengerjakan sejumlah langkah terbatas. Yang kedua, setiap langkah harus didefinisikan dengan tepat dan tidak berarti dua. Yang ketiga, algoritma memiliki 0 atau lebih masukan. Yang keempat, algoritma memiliki 0 atau lebih keluaran. Yang kelima, algoritma harus efektif karena setiap langkah harus sedemikian sehingga dapat dikerjakan dalam waktu yang masuk akal. Selanjutnya, dalam bidang komputer, algoritma sangat diperlukan dalam menyelesaikan berbagai masalah pemrograman, terutama dalam komputer numeris. Tanpa algoritma yang dirancang baik, maka proses pemrograman akan menjadi salah atau rusak, atau lambat dan tidak efisien. Pelaksanaan algoritma adalah komputer. Manusia dan komputer berkomunikasi dengan cara manusia memberikan perintah-perintah kepada komputer berupa instruksi-instruksi yang disebut program. Selanjutnya, komputer adalah alat bantu untuk menyelesaikan masalah. Dalam menyelesaikan masalah dengan komputer perlu merumuskan langkah-langkah penyelesaian masalah dalam sekumpulan instruksi. Sekumpulan instruksi yang dimengerti oleh komputer yang disebut dengan program. Alat yang digunakan untuk membuat program tersebut adalah bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman dapat dikategorikan dalam yang pertama yaitu bahasa tingkat tinggi, bahasa tingkat menengah, dan bahasa tingkat rendah. Dari berbagai bahasa pemrograman, cara memberikan instruksi berbeda-beda namun bertujuan menghasilkan output yang sama.
Selanjutnya, bahasa pemrograman. Program yang ditulis dalam bahasa pemrograman akan diterjemahkan ke dalam bahasa mesin atau biner menggunakan penterjemahan. Yang pertama yaitu interpreter, menerjemahkan baris per baris instruksi atau bahasa basic. Yang kedua compiler, menerjemahkan setelah seluruh instruksi ditulis atau Pascal. Selanjutnya, memprogram dan bahasa pemrograman. Belajar memprogram adalah belajar tentang metodologi pemecahan masalah, kemudian menuangkan dalam suatu notasi tertentu yang mudah dibaca dan dipahami. Yang kedua, belajar bahasa pemrograman adalah belajar memakai suatu bahasa, aturan dan tata bahasa, instruksi-instruksinya, tata cara mengoperasikannya, komplitnya untuk membuat program yang telah dituliskan dalam bahasa itu saja. Selanjutnya, notasi algoritma. Penulisan algoritma tidak tergantung dari spesifikasi bahasa pemrograman dan komputer yang mengeksekusinya. Notasi algoritma bukan merupakan notasi bahasa pemrograman tetapi dapat diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa pemrograman. Notasi sigma dalam Volcker. Simbolnya ada 8. Yang pertama, terminator, fungsinya permulaan atau mengakhir program. Garis alir atau flowline, fungsinya arah aliran program. Ketiga, preparation, fungsinya proses inisialisasi atau pemberian harga awal. Yang keempat, proses, fungsinya proses perhitungan atau proses pengolahan data. Kelima, input atau output data, fungsinya proses input atau output data fundamental informasi. Keenam, decision, fungsinya perbandingan pernyataan, penyeleksian data yang memberikan pilihan untuk langkah selanjutnya. Yang ketujuh, on-fact connector, fungsinya penghubung bagian-bagian Volcker yang berada pada satu halaman. Yang kedelapan, on-fact connector, fungsinya penghubung bagian-bagian Volcker yang berada pada halaman yang berbeda. Aturan penulisan algoritma. Yang pertama, judul algoritma. Nama sebaiknya singkat dan menggambarkan apa yang dilakukan oleh algoritma tersebut. Kedua, deklarasi. Nama tersebut dapat berupa nama tetapan, peubah, tipe, prosedur, dan fungsi. Yang ketiga, deklarasi. Langkah-langkah penyelesaian masalah yang ditulis dengan menggunakan notasi yang akan dijelaskan selanjutnya. Struktur badan algoritma. Kepala program berisi judul program dan keterangan tentang program bahasa algoritma. Titik 2, algoritma judul underscore program. Contoh, algoritma menghitung underscore luas underscore segitiga. Contoh selanjutnya, algoritma menghitung luas segitiga. Bisa ditambahkan komentar dengan program menggunakan operator dua tanda kutip dalam kurung kurawal dua tanda kutip. Struktur badan algoritma yang kedua, deklarasi, berisi variabel yang digunakan dalam program bahasa algoritma. Titik 2, nama underscore variabel. Titik 2, tipe data. Contoh, alat segitiga. Titik 2, integer. Titik tinggi segitiga. Titik 2, integer. Luas segitiga. Titik 2, integer. Struktur badan algoritma yang ketiga, deklarasi. Deskripsi, berisi uraian langkah penyelesaian. Contoh, right, panjang segitiga. Right, lebar segitiga. Luas segitiga setengah dikali panjang segitiga dikali lebar segitiga. Right, luas segitiga. Struktur badan algoritma yang keempat,
algoritma menghitung underscore luas underscore segitiga atau menghitung luas segitiga dengan inputan alas dan tinggi segitiga berasal dari keyboard. Deklarasi alas segitiga titik 2 integer tinggi segitiga integer luas segitiga titik 2 integer. Deklarasi right alas segitiga right tinggi segitiga luas segitiga setengah dikali alas segitiga dikali tinggi segitiga right luas segitiga. Kasus deklarasi data untuk mobil merek string, contohnya Honda. No kendaraan string, contohnya KH1A. Tahun produksi titik 2 integer, contoh 2007. Deklarasi data untuk mata kuliah, untuk waktu, alamat rumah, dan data pribadi. Tipe data terdiri dari 2 tipe. Tipe dasar yang dapat langsung dipakai atau disediakan oleh bahasa pemrograman, contohnya boolean, integer, real, char, dan string. Tipe bentukan didefinisikan sendiri oleh pemrograman. Tipe yang dibentuk dari tipe dasar atau dari tipe bentukan yang lain yang sudah didefinisikan, contohnya tipe dasar yang diberi nama tipe baru atau rekor. Tipe-tipe data yang kedua ada 4. Yang pertama nama, kedua domain harga, ketiga konstanta, dan yang keempat operator. Yang 1 nama. Untuk mendefinisikan dan membedakan objek unik dan tidak boleh sama dalam algoritma, nama diberikan pada variabel, konstanta, tipe bentukan, prosedur, dan fungsi. Sekian, terima kasih. Kenalkan, nama saya Gusliza Lestari, NIM 1714040042. Nah, di sini saya akan membahas tentang dasar-dasar penulisan algoritma. Sebelumnya telah dibahas oleh teman-teman saya. Selanjutnya saya akan membahas aturan penulisan nama. Aturan penulisan nama harus dimulai dengan huruf alfabet, tidak boleh dimulai dengan huruf angka ataupun spasi atau karakter khusus lainnya. Nah, di sini kita lihat contohnya, contoh penulisan nama. Ada salah dan ada benar. Salah seperti contoh 6 titik. Kenapa itu salah? Karena dimulai dengan angka. Kan di sana ada 6 baru titik. Yang kedua, contohnya nilai ujian. Kenapa itu salah? Karena dipisahkan oleh spasi. Yang ketiga, PTI. Karena ini mengandung operator yang kurang. Dan ini hari karena mengandung karakter khusus seperti tanda seru. Nah, di sini ada juga contoh benarnya saya paparkan seperti titik 6 atau titik spasi 6. Itu benar karena tidak dimulai dengan huruf angka, dengan angka. Bisa dilihat contoh lainnya, hari. Kenapa itu benar? Karena tidak dimulai dengan tanda seru. Nah, selanjutnya nilai. Nilai merupakan besaran dari tipe data yang sudah didefinisikan, tipe dasar maupun tipe bentukan. Nilai dapat berupa 1. Isi variabel atau konstanta, 2. Nilai dari hasil perhitungan, 3. Nilai yang dihasilkan oleh fungsi. Nilai yang disimpan di variabel dimanipulasi dengan cara mengisikan ke variabel lain yang bertipe sama, dipakai untuk perhitungan, dituliskan ke piranti keluaran. Seperti contoh algoritma hello world, mencetak string hello world diikuti nama orang. Nama orang diinputkan dari piranti masukan. Seperti yang telah digambarkan di PowerPoint kami. Deklarasi. Teman-teman bisa melihatnya contoh dari algoritma.
Selanjutnya saya masuk ke program pemilihan dengan menggunakan studi kasus pada kehidupan sehari-hari. 1. Algoritma pemilihan selection. Pengertian, ada instruksi yang hanya dikerjakan ketika memenuhi persyaratan. Komputer pun akan mengerjakannya berdasarkan syarat yang dipenuhi tersebut. Analogi seperti judulnya seleksi. Ketika kamu memilih satu presiden dari 2 presiden, pilihan kamu itu yang akan dilanjutkan atau dijalankan sesuai instruksi selanjutnya. Seperti contoh, jadi presiden atau mundur instruksinya. 2. Struktur. Satu kasus, hanya if namun dengan diinisialisasi atau nilai awal. Ada seperti contoh gambar yang telah dipaparkan, bisa dilihat di PowerPoint kami. Yang selanjutnya contoh pseudokode, judul memeriksa angka genap atau ganjil, kamus angka integer, keterangan string, algoritma input angka. Teman-teman bisa melihat contoh pseudokode dari PowerPoint yang telah kami buat. Nah, di sini ada contoh 2 kasus if else. Struktur ini perlu memiliki 2 kasus untuk melanjutkan instruksinya. Contoh gambar bisa dilihat dari PowerPoint. Nah, ini contoh pseudokode judul membandingkan 2 nilai. Yang ini contoh kasus banyak, dikenal sebagai nested if. Struktur yang akan memeriksa n kasus dengan memeriksa n kurang 1 kasus. Contoh gambar. Di sini kami banyak memaparkan contoh, teman-teman bisa melihat dari PowerPoint kami. Sekian dari hasil penjelasan saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatian. Baiklah, selanjutnya perkenalkan, saya Ashabul Memanah, NIM 1914040030. Di sini akan menerapkan apa yang telah dibahas tadi pada aplikasi Pascal. Pertama, kita klik file untuk mengambil new foldernya. Kita klik perintah program. Kita beri judul, misalnya program kita sekarang ini yaitu belajar 1. Jangan lupa diakhiri dengan tanda titik koma. Selanjutnya variabelnya nilai titik 2 spasi real titik koma, indeksnya titik 2 spasi char titik koma. Kita masuk ke perintah begin. Kita klik perintah outputnya yaitu write. Buka kurung, tanda koma di atas atau petik 1, masukkan nilai titik 2 spasi koma di atas 1, tutup kurung, jangan lupa diakhiri dengan titik koma. Selanjutnya perintah inputnya readline yaitu nilai titik koma. Masuk ke fungsi if nya, kita masukkan if yaitu misalnya kita jika nilai lebih dari 80 then kemudian indeksnya spasi titik 2 sama dengan nilainya A.
else if maaf else if selain nilai lebih dari 70, maka indeksnya B. Selanjutnya else if nilai yang lebih dari 60, maka indeksnya C. Selanjutnya else if nilai yang lebih dari 60, maka indeks sama dengan D. Else ini karena yang terakhir jadi nggak pakai if lagi. Indeks sama dengan E, diakhiri dengan kata titik koma. Baiklah, selesailah kita melaksanakan ini. Selanjutnya kita tutup dengan write learn. Indeks titik koma dan kita akhiri dengan N. Nah, untuk melihat apakah program yang kita buat ini berhasil atau tidak, kita klik compile. Oh, kita buat namanya misalnya tadi belajar tuh. Oke. Sukses. Nah, sekarang masuk ke contoh kedua. Selanjutnya kita masuk ke contoh yang kedua. Pertama-tama kita buka dulu new file. Setelah itu kita buat judul programnya. Misalnya judul program kita yaitu belajar 2 titik koma. Kita buat variabelnya A, B titik 2. Kita buat variabelnya yaitu integer titik koma. Selanjutnya buat keterangan string. Kita masuk ke perintah begin. Outputnya yaitu write titik koma di atas, masukkan angka ke 1 titik 2 tutup titik koma. Selanjutnya yaitu perintah inputnya yaitu readline. Kita buat A. Output lagi yaitu write, masukkan angka kedua. Titik koma. Inputnya readline B. Selanjutnya kita masuk ke perintah if-nya. If jika A
lebih besar dari B, maka kita buat dulu keterangannya agar memudahkan kita memahami apa yang telah kita buat. Angka C1 lebih besar dari angka kedua. Selanjutnya kita klik else, perintah else. Kita buat dulu keterangannya. Sama seperti yang di atas, yaitu angka C1 lebih besar dari angka kedua. Karena ini sudah yang terakhir, kita akhiri dengan tanda titik koma. Selanjutnya kita akhiri dengan perintah writeline keterangan titik koma dan n titik. Nah, selesai kita membuat contoh kedua dari penggunaan if ini. Selanjutnya kita coba apakah program ini berhasil atau tidak. Kita buat namanya misalnya belajar 2. Oke. Sukses, berarti program yang kita buat telah berhasil. Baiklah, sekian penjelasan dari kami kelompok 7. Atas salah dan hilafnya mohon maaf. Kami akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.